Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifalukum? Apa kabarnya anak-anakku sekalian hari ini? Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali untuk belajar pendidikan agama Islam. Kita sudah sampai di bab yang kedua, yaitu 3 hal yang wajib kita ketahui. Ya, hari ini kita sudah sampai pada pertemuan yang pertama di pekan yang ke-7 di kuartal 3 ini. Apa saja materi yang akan kita bahas di bab yang kedua? Mari kita simak bersama-sama penjelasannya. Setiap orang pasti mati. Pernahkah kamu melihat ada keranda di masjid dan orang-orang mensolatinya? Atau mendengar pengumuman di masjid yang dimulai dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau iring-iringan ambulans, mobil jenazah, dan kendaraan dengan bendera kuning? Jika ya, tentu kamu tahu bahwa saat itu ada yang meninggal. Ya, jadi semua manusia adalah makhluk Allah Ta'ala, dan semua manusia akan mati. Ya, karena manusia adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, maka semua manusia akan mati. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Ya, jadi setiap yang berjiwa atau yang bernyawa maka akan merasakan mati. Ya, kita manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala mempunyai jiwa, mempunyai nyawa. Pasti kita akan merasakan kematian. Bagaimana perasaan kita apabila melihat dan mengetahui ada yang meninggal? Apa yang akan kita lakukan? Ya, yang pertama, perasaan kita pasti sedih ya, dan berduka. Mengapa? Karena kita merasa kehilangan. Apalagi apabila yang meninggal itu kerabat atau teman kita. Nah, lalu apa yang kita lakukan apabila kita merasa sedih dan berduka kepada mereka, keluarga yang ditinggalkan, atau terhadap jenazah? Ya, yang kita lakukan adalah mendoakan jenazah. Ya, apabila jenazah tersebut muslim, doakan mereka agar diampuni oleh Allah dan diterima amal perbuatannya. Ya, bagaimana cara mendoakan jenazah? Secara singkatnya kita doakan, yaitu Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, kita meminta Allah, memohon kepada Allah agar dosa jenazah tersebut diampuni dan diterima amal perbuatannya. Ya. Lalu perasaan kita takut dan khawatir ya. Kita akan merasakan takut dan khawatir. Mengapa? Ya, kita akan berpikir kapan waktu kita akan tiba seperti jenazah tersebut ya. Apakah bekal kita sudah cukup untuk akhirat kita? Atau kapan ajal kita datang menjemput kita seperti jenazah yang kita lihat ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus memperbaiki amalan kita. Ya, kita memperbaiki perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Kita memperbaiki ibadah-ibadah kita. Ya, berusaha untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Arti innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah
Sesungguhnya kami milik Allah, dan sesungguhnya kepadanya lah kami kembali. Maknanya bahwa kita adalah hamba Allah, milik Allah, sehingga kita mengakui kemahakuasaan Allah dan kelemahan kita. Dan kita juga mengakui bahwa kita akan binasa atau mati. Setelah itu, kita dibangkitkan dari kubur dan akhirnya kepada Allah lah kita kembali dan akan mempertanggungjawabkan semua amal kita. Ya, jadi arti dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah bahwa kita adalah manusia yang lemah dan pasti kita akan mati. Dan setelah mati itu kita akan dibangkitkan kembali dan akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia ini. Tidak ada di dunia ini yang hidup selamanya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Yang artinya, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 34. Yang ini maknanya bahwa hidup abadi atau hidup selamanya atau tidak mati itu tidak ada. Ya. Semua manusia pasti akan mati, ya. Maka kita persiapkan diri kita untuk kehidupan kedua setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Caranya, kita selalu menjalankan perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Contohnya, selalu melaksanakan sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, rajin dan semangat menuntut ilmu, berbuat baik kepada sesama. Ya, kita jalankan semua yang Allah perintahkan dan Rasul-Nya contohkan. Ya. Yang kedua, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Contohnya, tidak berbuat syirik, ya, tidak durhaka kepada orang tua, tidak berwala kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan segala perbuatan yang lain yang dilarang oleh Allah, kita jangan lakukan. Ya, insya Allah, kalau kita selalu menjalankan perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan apabila kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Ya. Sehingga apabila pahala kita lebih berat daripada dosa kita, ketika nanti kita ditimbang pada yaumul mizan, yaitu hari penimbangan, ya, ketika itu kita lebih berat pahala kita daripada dosa kita, maka insya Allah karena kasih sayang Allah, maka kita akan masuk ke dalam surga Allah. Ya, itulah cita-cita kita. Ya, itulah nikmat yang besar yang Allah berikan ketika kita telah meninggal dunia dan kita berada di alam akhirat. Ya. Demikian penjelasan Ustazah hari ini, semoga kalian dapat memahaminya. Dan tugas PAI hari ini adalah kalian mengerjakan di modul PAI halaman 35. Semoga kalian dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Ustazah tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.